Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Maulidatul Wafa, NIM 296 dari kelas 6 PGSD A2. Di sini saya akan memaparkan hasil dari review jurnal tugas mata kuliah Kolegium Matematika SD. Yang pertama ada judul. Judul yang saya gunakan yaitu proses pembelajaran matematika di sekolah dasar di tengah pandemi COVID-19. Nama penulis Wirianto. Nama jurnal, Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian. Tahun 2020, halaman tidak ada halaman. Latar belakang, pembelajaran matematika merupakan salah satu muatan dalam pembelajaran tematik di SD. Pembelajaran matematika pada dasarnya itu memiliki karakteristik yang abstrak, serta konsep dan prinsipnya yang berjenjang. Hal ini menyebabkan banyak siswa yang merasa kesulitan dalam belajar pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika bagi siswa sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3 diintegrasikan ke dalam tema-tema yang dipelajari. Namun untuk kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6, materi matematika dipisahkan dari buku materi tematik terpadu. Pembelajaran matematika untuk kelas tinggi yang sebelumnya dilakukan secara langsung atau tatap muka, kini berubah semenjak adanya coronavirus 19, COVID-19 yang sudah mulai masuk di Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020. Nah, COVID adalah suatu penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya menyerang manusia. Melihat kondisi yang seperti itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan di rumah melalui daring atau jarak jauh tanpa bertatap muka langsung dengan siswa untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Dalam masa pandemi COVID, pembelajaran dilakukan secara daring dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk pelaksanaan pembelajaran seperti Google Classroom, video conference, Zoom, WhatsApp, ataupun yang lainnya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses belajar matematika selama pandemi COVID-19 yang berlangsung dan memaparkan dampak dari adanya daring selama pandemi virus corona. Sampel penelitian, ada 2 guru kelas, 2 orang tua atau wali murid, dan 2 peserta didik kelas tinggi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi kasus eksplorasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi bagaimana pembelajaran matematika selama pandemi COVID. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur yang dijadikan data primer, sedangkan data sekunder berupa studi pustaka. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur menggunakan atau melalui sambungan telepon dengan rata-rata berlangsung selama 12 menit. Hasil penelitian ini ada 2 interview. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran matematika dilakukan di SD selama pandemi COVID. Nah, di sini ada beberapa tanggapan, yaitu dari 2 guru, 2 orang tua, dan 2 peserta didik kelas tinggi, seperti yang sudah tersedia dalam review ini. Selanjutnya yang kedua interview, yaitu apakah dampak yang dirasakan selama proses pembelajaran matematika selama pandemi COVID-19? Nah, dampaknya ini ada yang pertama dari guru. Dampak yang dirasakan guru yaitu lebih ke arah negatif karena tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan maksimal dan tidak dapat memberikan feedback secara langsung kepada peserta didik. R3 dan R4 ini dari orang tua. Tanggapannya yaitu kurangnya pemahaman anak ketika diberi penjelasan secara online, karena matematika itu abstrak ketika tidak dijelaskan menggunakan media. Hal tersebut membuat orang tua harus meluangkan waktu lebih untuk mengajari anaknya. R5 dan R6 ini dari peserta didik. Dampaknya yaitu saat guru menerangkan melalui aplikasi Zoom, tiba-tiba akun yang dipakai keluar sendiri karena sinyal yang buruk. Hal tersebut membuat penjelasan guru jadi tidak dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya itu kesimpulan.
Pembelajaran matematika SD dilakukan dengan cara daring melalui aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Classroom. Pembelajaran matematika melalui aplikasi tersebut untuk menerangkan suatu konsep abstrak berupa penjelasan guru, pemberian video pembelajaran, serta catatan atau rangkuman yang guru buat supaya murid dapat jelas menerima materi pelajaran. Di sini juga ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu adanya pembelajaran daring, semua elemen dapat melek teknologi dengan mengenal berbagai aplikasi. Dampak negatifnya yaitu guru dan peserta didik tidak dapat memberi feedback secara cepat. Pemahaman anak terhadap materi itu kurang mendalam, seperti itu ya. Peserta didik juga tidak dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu karena kurangnya alat komunikasi. Kelebihan dari jurnal ini yang pertama, dari keseluruhan jurnal semuanya sudah bagus dan berkesinambungan, mulai dari judul, abstrak, sampai simpulan saran. Yang kedua, hasil dan pembahasan sangat jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, teori dan analisis datanya sudah tepat. Kekurangannya, yang pertama, di dalam jurnal ini tidak terdapat nomor halaman. Yang kedua, di dalam hasil dan pembahasan banyak kata yang hampir sama dan seharusnya diambil intinya saja agar tidak bertele-tele bagi sang pembaca. Terima kasih, sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.